Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ade masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hada faslun uta iki kono fasal suci. Iki membahas masalah fi ahkamil ijarah, hukum-hukum nyewa. Nah, dalam realita di masyarakat kita, akad ijarah atau akad sewa menyewa itu sering terjadi. Mulai sewa mobil, sewa travel, atau mungkin sewa rumah dan lain-lain. Itu terjadi memang. Qauluhu wa kullu ma amkana. Wa kullu ma utawi saben-saben perkara. Silae ma amkana ingkang kongang apa al intifa wa pengalaf manfaat. Oleh ngalap manfaat bihi kelawan ma. Setiap perkara yang bisa diambil kemanfaatnya, setiap perkara yang bisa dimanfaatkan, ma'abaqai ainihi ing dalem sartane tetepe kahanane ma. Jadi ketika nantinya ada suatu barang atau perkara yang memang bisa bermanfaat, bisa diambil manfaat, dan barang tersebut masih tetap, artinya tidak berkurang, maka sohat mongko sah apa aijaratuhu apa nyewaake mah. Jadi kok edahe simpel. Setiap perkara yang boleh untuk dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan beserta tetapnya barang tersebut, nah itu boleh diijarahkan, boleh disewakan. Misalkan kita punya motor, terus kita sewakan. Nah itu kan motor memang bisa bermanfaat, dan juga ketika digunakan motor masih ada, masih tetap. Nah nantinya mengecualikan lilin. Ketika nantinya kok menyewakan lilin kan repotnya kok. Lilin nanti digunakan, disumet dengan api, berkurang. Nah ini nggak bisa menyewakan lilin. Atau sabun atau odol misalkan, menyewakan sabun, terus sabunnya digunakan, semakin lama semakin berkurang. Lah itu tidak bisa dikatakan sewa menyewa atau ijarah, karena kaidahnya harus ma'abaqai ainihi, barang tersebut masih tetap ketika dimanfaatkan. Lah dalam ijarah sendiri iku catetane di situ idza kudirat, ing dalam nalikane den kira-kiraake apa manfaatuhu, apa kemanfaatane mah. Ketika memang barang tersebut bisa bermanfaat, yang bermanfaat itu bisa dikira-kirakan bi ahadi amroini, kelawan salah sijine perkara loro. Sing pertama bimudatin, rupane kelawan mudah, mongso atau waktu. Ketika kita menyewakan suatu perkara, suatu barang, yang di situ catatannya harus barang yang bisa bermanfaat dan juga barang tersebut masih tetap tidak berkurang. Nah, itu catatannya apa? Kemanfaatan tersebut bisa dikira-kirakan dengan waktu. Contohnya misalkan dalam syarah ka'ajar tuka hadihidaro sanatan. Saya menyewakan rumah ini kepada dirimu selama 1 tahun. Nah 1 tahun itu kan memang kemanfaatan yang mana dibatasi dengan waktu. Lah itu jenenge ijarah bimudatin, ijarah dengan waktu. Nggak masalah, boleh. Seperti kalau memang kita menyewakan travel misalkan, atau elf misalkan, itu kan terkadang ada yang memakai waktu atau mudah. Jadi misalkan sewa bis atau sewa travel atau sewa lain lah, menggunakan waktu 1 hari 1 malam, misalkan 1 juta atau 2 juta. Nah itu bisa. Jadi yang penting ada waktu, itu bisa masuk dalam akad ijarah. Misalkan tidak dibatasi dengan waktu, bagaimana? Au amalin utawa penggawean. Atau memang tidak dibatasi dengan waktu, tapi dalam akad ijarah, akad sewa menyewa, itu dibatasi dengan amal atau pekerjaan. Nah, contohnya piye? Kastajar tuka li takhito li hadasaub. Misalkan saya menyewa dirimu untuk menjahit pakaian ini. Jadi misalkan saya punya kain 2 meter, terus
saya bawa ke penjahit. Nah, saya menyewa penjahit untuk membuatkan pakaian dengan kain ini. Nah, itu namanya ijarah sing biamalin. Jadi tidak dibatasi dengan waktu, terserah. Apa 1 minggu ya terserah, 2 minggu ya terserah, 1 bulan ya terserah, 1 tahun ya terserah. Sing penting dibatasi dengan amal. Sing penting pakaianku jadi. Jadi sudah saya persiapkan satu lembar kain ukurannya 2 meter, tetapi nantinya dalam waktunya tidak saya batasi. Yang penting pakaianku jadi. Nah, itu juga bisa masuk ijarah atau sewa menyewa. Nah, contoh misalkan ketika saya pergi memakai bis, ada yang memang statusnya bis yang sewa menyewa itu memakai amal atau tidak dibatasi dengan waktu. Misalkan saya pergi ziarah ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, Jawa Tengah, tujuannya Wali Songo atau Wali 9. Tidak dibatasi dengan waktu. Misalkan kok sampai rumah, sampai tujuan, sampai ziarah ki maul Wali 9 kok misalkan dalam waktu 1 hari semalam misalkan, yo nggak masalah, atau 2 hari yo nggak masalah. Sing penting dibatasi dengan amale. Jadi dibatasi dengan tujuan dari ziarah ki mau, tidak dibatasi dengan waktu. Lah iku sing au bi amalin. Tapi nek sing bimudatin dibatasi dengan waktu. Misalkan dibatasi waktu 2 hari. 2 hari misalkan katakanlah 4 juta lah, 4 juta sewae mau. Nah, ternyata baru 1 hari 1 malam Wali 9 sudah terpenuhi, masih ada jam yang belum tergunakan, enggak masalah. Jadi memang ketika kita menyewa bis atau menyewa rumah, ada yang memang sistemnya iki mau dengan bimudatin juga bisa waktu, atau memang bisa juga menggunakan biamalin. Contoh nih, seperti lain contoh kita menyewa tukang jahit. Tukang jahit untuk menjahitkan kain kita, dijadikan baju. Nah, itu tidak dibatasi dengan waktu, enggak masalah. Itu masuk ijarah atau sewa menyewa. Jadi praktek dari ijarah atau sewa menyewa banyak sekali. Wa itlaku wa utawi mutlak ijarah iku yaktadi iku natrapi apa itlak takjilal ujrati ing cepet-cepete utawa ing age-age upah. Ketika memang dalam akad ijarah kok dimutlakan, maka pembayaran ujrah atau pembayaran upah iku seketika. Takjil iku seketika. Jadi misalkan saya menyewa bis. Nah, ketika memang dimutlakan maka pembayaran ujrah atau upah iku seketika. Di awal akad. Tapi illa ayu syarito kejaba yen to den syaratake apa takjilu apa semoyo, kecuali memang disyaratkan adanya pembayaran iku tidak seketika, jadi bayar setelah sampai tujuan. Jadi dalam akad ijarah sendiri iku emang ada yang sistemnya iku pembayaran upah atau pembayaran uang sewa menyewa iku di awal akad. Misalkan saya menyewa bis. Nah, saya menyewa bis iku pembayarannya dulu baru berangkat bisa. Atau memang pembayarannya iku belakangan, disyaratke belakangan. Nanti kalau sudah sampai tujuan Wali 9 terus sampai rumah baru saya bayar. Juga bisa kalau memang disyaratkan. Jadi tergantung persetujuan dari kedua belah pihak. Memang beda-beda. Ada yang memang sistem contoh dalam kontrak atau sewa rumah. Ada yang memang pembayarannya di awal. Jadi ini saya sewa 1 bulan, uangnya misalkan 200.000. Bisa. Atau memang disyaratkan pembayarannya kalau sudah saya tempati, saya sewa 1 bulan juga bisa. Nah, itu namanya takjil. Pembayarannya besok-besok setelah akad sewa iki mau, setelah 1 bulan misalkan. Wala tabdululan ora batal opal ijaratu apa akad sewa. Oleh ora batal mau ti ahadil muta'aqidaini, sebab matine salah sijine wong kang akad loro. Ketika 2 orang akad, orang yang menyewa dan orang yang menyewakan, iku kok salah satunya kok meninggal, akad ijarah tidak batal. Jadi akad ijarah tetap berlangsung meskipun toh salah satunya iku meninggal. Ail mu'jir wal mustajir dalam syarah. Orang yang menyewakan dan orang yang menyewa, misalkan salah satunya meninggal, tetap berlanjut. Contoh misalkan
ketika saya menyewa rumah atau alias ngekos atau kontrak lah, 1 bulan sudah saya akati, sudah saya bayar 200.000 selama 1 bulan. Lah baru berlaku 1 minggu, padahal sudah saya bayar, sudah berlaku 1 minggu, ternyata orang yang punya kos atau orang yang menyewakan meninggal dunia. Lagi bagaimana? Nah, ikut tetap berlanjut, sewanya tetap berlanjut. Nah, mulane wala bimautil mutaaqidaini bal tabqa al ijarah badal mauti ilang qidai muddatiha wa yakum warisul mustajir maqamahu fistifa iman faatil ain al mujarati. Jadi ngeten, ketika memang salah satu 2 orang akad iki kok meninggal, maka yang menggantiku warisnya memang. Nah, misalkan saya menyewakan rumah. Lah ternyata Zaid iku mau menyewa rumah 200.000 sudah dibayar, baru 1 minggu malah Zaid meninggal. Lah iku bagaimana? Kan masih ada beberapa hari yang belum ditempati rumah iki mau. Padahal yang menyewa meninggal, yang nerusno iku ahli warisi. Wa yakumu warisul mustajir maqamahu. Jadi memang yang meneruskan kemanfaatan ijarah akad sewa menyewa iku ahli warisi. Misalkan anak-anaknya nanti yang menggunakan rumah kos tersebut, gak masalah. Jadi tetap akad ijarah tetap berlanjut, cuman yang menggantikan nanti ahli waris. Watab tululan batala po ijarah bitala fil aini sebab rusake kahanan al mustajarati engkang disewaake. Ketika memang kita menyewakan suatu barang, lah iku bisa batal kalau memang barang tersebut iku rusak. Jadi barangnya rusak. Contohnya apa? Kan hidamil dari wa mauti dabati al muayyanati. Jadi misalkan di zaman dulu kan kendaraan itu kan berupa hewan memang. Lah menyewakan hewan misalkan jaran. Saya menyewakan jaran kepada Zaid, atau kalau sekarang ya menyewakan bis lah misalkan. Lah menyewakan ki mau ternyata malah rusak. Ditaruh di dalam rumah, yang rumah tersebut itu ternyata terkena gempa. Kewane mati. Lah iku apakah ijarah iku berlanjut? Batal. Karena apa? Barang yang disewakan iku rusak, jaran. Yang sekarang ya misalkan menyewakan bis ternyata bis iki mau malah rusak. Rusaknya ditaruh di dalam gedung atau di dalam suatu bangunan lah misalkan. Ternyata terkena gempa terus ambruk. Lah bisa malah rusak. Lah itu tetap nantinya akad ijarah batal. Tapi batalnya akad ijarah yang sebab barang tersebut rusak. Wa budlanul ijarah bima zikra bin naudhari lil mustaqbal lal madi. Lalil madi. Jadi yang batal dalam akad ijarah itu waktu yang telah lewat. Artinya apa? Ketika memang misalkan saya menyewakan bis, saya sewakan selama 2 hari, baru 1 hari ternyata bis iki mau terkena gempa, ambruk rumah iki mau. Ambruk rumah terus terkena bis, rusak. Berarti yang berlaku tetap pembayarannya iku yang sudah lewat. Jadi yang sudah lewat artinya 1 hari yang telah digunakan bis tersebut. Lah 1 hari yang belum digunakan, yang akan datang mandi ki mau ikut tetap rusak alias batal. Jadi saya menyewakan bis 2 hari, baru 1 hari ternyata bis iki mau keberkan atau terkena ambruknya rumah misalkan. Berarti yang 1 hari yang telah digunakan bis tersebut tetap berjalan upae. Misalkan piro? 2 hari 4 juta. Baru 1 hari berarti bayarnya misalkan 2 juta. Berarti yang 2 juta yang akan datang yang belum digunakan 1 harinya itu tidak usah dibayar. Batal kan? Wong di situ memang barangnya tidak bisa digunakan untuk 1 hari yang akan datang.
Jadi dalam akad ijarah itu memang prakteknya banyak sekali dalam sewa menyewa. Ketika kita bisa menggunakan ilmu masalah ijarah, kita bisa terapkan di masyarakat untuk usaha. Buka rumah kos-kosan. Atau misalkan kita buka usaha bis, misalkan kita nyewakan bis. Atau nih zaman sekarang menyewakan tanah juga bisa. Tanah kan termasuk barang yang bermanfaat. Tanah misalkan 1 hektar saya sewakan kepada Z. Bisa. Jadi memang kita punya harta, itu terkadang juga bisa digunakan untuk usaha. Harta bisa berupa misalkan tanah atau rumah. Kita sewakan nggak masalah. Daripada nganggur, daripada tidak ada manfaatnya, mendingan digunakan untuk akad sewa menyewa. Kita dapat pemasukan ujroh atau upah. Nah, jadi tetap bisa bermanfaat. Nah, itulah dalam sistem fikih kita diajari dengan akad ijarah atau sewa menyewa. Bisa bermanfaat.